Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau gali lebih dalam soal prinsip ketiga dari Atomic Habits. Judulnya, Jadikan Mudah. Sumber-sumber yang kita pegang ini kayaknya sepakat ya, kalau ngurangin hambatan itu kunci sukses bangun kebiasaan baik. Siap kita bedah? Siap dong. Ini sebenarnya nyentuh sifat dasar kita banget loh sebagai manusia. Kita kan cenderungnya nyari jalan yang paling gampang, ya kan? Nah, hukum ini bukan yang ngelawan itu, tapi malah manfaatin. Idenya itu, gimana caranya kita desain rutinitas kita, biar ngelakuin hal yang benar, itu rasanya, ya otomatis aja. Nggak pakai perjuangan gitu. Wah, menarik banget. Jadi fokusnya bukan di nambahin motivasi, tapi justru ngurangin usaha yang dibutuhin. Konsep utamanya, kalau lihat di sini, disebut hukum upaya minimum. Kita ini katanya kayak air, ngalirnya ya ke tempat yang paling nggak ada halangannya. Analoginya juga bagus nih. Katanya kalau kita maksain motivasi terus, itu kayak maksa air lewat selang yang neku, buang-buang tenaga aja. Persis. Bener banget itu. Jauh lebih efektif kalau kita ibaratnya lurusin selangnya. Maksudnya, yang ngurangin apa yang disebut friction, atau ya gesekan lah ya pas mau ngelakuin kebiasaan baik. Kalau sesuatu itu rasanya ribet, banyak langkahnya, secara alami kita pasti ngehindar dah. Jadi fokusnya itu dari memaksa diri, jadi memperlancar jalan. Gitu. Contoh dari industri juga ada ya di sini soal pabrik Jepang tahun 70-an itu, konsep lean production mereka. Itu kan tujuannya memaksimalkan nilai, tapi pemborosannya diminimalisir. Mereka sampai nata ulang tempat kerja biar alat-alat gampang diambil, hemat waktu, walau cuma detik-detik. Hasilnya efisien banget. Nah, gimana kita terapin ini buat diri sendiri? Bisa banget. Contohnya bisa sesimpel yang dilakuin penulis Knuckles itu. Dia cerita, dia tuh bersih-bersih dikit aja tiap hari. Dia malah nyebutnya malas proaktif. Aneh ya kedengarannya? Malas proaktif, gimana tuh maksudnya? Iya. Jadi dia ngelakuin hal kecil yang gampang secara rutin, biar tugas besar, dalam kasus dia rumah bersih, itu kecapai tanpa terasa jadi beban berat gitu loh. Atau ada contoh lain, istrinya penulis buku ini, dia punya kotak isinya kartu ucapan yang udah disortir rapi banget. Jadi pas dia perlu ngirim kartu, ya udah gampang banget, hambatannya udah nggak ada. Dia udah lurusin selang dari jauh-jauh hari. Oke. Jadi ini soal persiapan yang cerdas ya. Ini nyambung nih ke langkah praktisnya. Mempersiapkan lingkungan, gitu kan? Jadi misalnya mau sarapan sehat, ya siapin wajan, bahan-bahannya dari malam. Mau olahraga pagi, taruh aja sepatu sama baju olahraganya di deket kasur. Nah, tepat sekali. Dengan gitu, pas waktunya tiba, pilihan yang benar itu otomatis jadi pilihan yang paling gampang diambil. Anda jadi proaktif ngebentuk lingkungan yang dukung tujuan Anda. Bukan cuma jadi konsumen lingkungan aja, Anda jadi arsitek buat kebiasaan Anda sendiri. Itu intinya. Terus ada lagi nih strategi yang kayaknya simpel tapi wah kayaknya kuat banget efeknya. Aturan 2 menit. Idenya kalau mau mulai kebiasaan baru, bikin jadi versi yang bisa dilakuin kurang dari 2 menit. Baca buku, jadi baca 1 halaman. Olahraga, jadi pakai sepatu lari. Gampang banget ya kedengarannya? Justru di situ, kekuatannya, insight utamanya itu bukan di hasil kecilnya dalam 2 menit itu ya. Tapi gimana aturan ini membajak psikologi kita buat mulai. Itu seringkali bagian tersulitnya kan. Memulai itu, fokusnya itu, jadi ngebangun identitas sebagai orang yang melakukan kebiasaan itu. Sekecil apapun awalnya, nggak masalah, yang penting mulai. Ini kayak ngebangun otot buat hadir, buat memulai. Ritual pembuka lah istilahnya. Oh, jadi bangun momentum awal dulu ya. Biar kebiasaan intinya nanti lebih gampang masuknya. Ini juga nyambung sama yang disebut momen menentukan. Katanya banyak kebiasaan kita itu bergantung pada pilihan-pilihan kecil di persimpangan jalan harian kita. Bener gitu? Iya, bener banget. Contoh yang sering dipakai dan relevan banget. Ganti baju kerja, langsung pakai baju olahraga begitu sampai rumah. Nah, itu momen menentukan. Kalau itu dilakuin, wah, kemungkinan besar olahraganya jadi. Tapi kalau kelewat, malah duduk dulu di sofa, nonton TV, kemungkinan besar, ya udah, rencana olahraga batal. Jadi, menguasai momen-momen kecil kayak gini nih yang pengaruhnya gede banget buat hasil jangka panjang. Jadi kalau ditarik kesimpulan, hukum ketiga ini intinya ya soal bikin simple aja ya. Menyederhanakan. Bukan soal nyari kemauan keras yang lebih, tapi lebih ke ngerancang sistem kita sendiri, biar kebiasaan baik itu jadi jalur yang paling gampang dilewatin. Bikin yang baik jadi mudah.
Anda udah nangkep banget esensinya. Ini benar-benar pergeseran cara pandang ya, dari yang tadinya maksain diri, jadi lebih ke mendesain ulang lingkungan dan proses di sekitar kita. Nah, ini mungkin ninggalin satu pemikiran nih buat Anda renungkan nanti. Gimana kalau kemalasan proaktif tadi, tindakannya derhanain, ngotomatisasi tugas-tugas kecil secara konsisten, biar gesekan di masa depan berkurang, itu sebenarnya malah strategi paling cerdas, paling efisien buat mencapai produktivitas dan hasil besar dalam jangka panjang. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut kan?